Fitri dengan NIM 21107111133. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan TTV dan juga pemeriksaan fisik. Untuk tahap orientasi yang dilakukan, yang pertama yaitu mencuci tangan dengan 6 langkah, lalu menutup sampiran untuk menjaga privasi klien. Lalu kita melakukan identifikasi terkait tinggi badan dan juga berat badan pasien. Tanda-tanda vital berguna dalam mendeteksi atau memantau masalah medis. Angka-angka dalam pemeriksaan fisik tanda vital bisa memberikan informasi penting tentang kondisi kesehatan pasien. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Untuk pemeriksaan tanda-tanda vital yang pertama dilakukan adalah Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan menggunakan alat termometer yang pada umumnya diletakkan di daerah aksila atau ketiak pasien guna mengetahui suhu tubuh pasien. Pemeriksaan suhu tubuh menggunakan termometer. Pada pemeriksaan suhu tubuh ini biasanya suhu tubuh normal berkisar antara 36,2 sampai 37,2. Untuk pemeriksaan suhu tubuh ini dapat dilakukan menggunakan termometer yang ditaruh di aksila atau ketiak pasien. Pemeriksaan pernafasan yaitu merupakan pemeriksaan dengan cara melihat naik dan turunnya perut maupun dada selama 1 menit. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai frekuensi pernafasan. Umumnya frekuensi pernafasan adalah 16-20 per menit. Untuk yang selanjutnya yaitu pemeriksaan pernafasan. Pemeriksaan pernafasan ini dapat dilakukan dengan melihat gerak pada perut pasien. Pada umumnya frekuensi pernafasan pasien itu berkisar antara 16 sampai dengan 20 per menit. Pemeriksaan nadi umumnya dilakukan di pergelangan tangan pasien dengan waktu 1 menit. Frekuensi nadi umumnya berkisar antara 60 sampai 100 per menit. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah menentukan frekuensi nadi dari pasien. Lalu yang selanjutnya yaitu pemeriksaan nadi. Pemeriksaan nadi ini biasanya dilakukan pada pergelangan tangan pasien. Biasanya dilakukan pada pergelangan tangan pasien di sejajar dengan ibu jari. Di sini biasanya kita menghitung dengan waktu 1 menit. Lalu untuk frekuensi nadi normal pada pasien biasanya 60 sampai dengan 100 per menit. Pemeriksaan tekanan darah dilakukan menggunakan 2 alat, yaitu tensimeter dan juga stetoskop. Pemeriksaan ini pada umumnya dilakukan pada lengan pasien. Untuk frekuensi tekanan darah pasien pada umumnya yaitu 120/80 mm Hg. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menentukan adanya hipertensi atau hipotensi pada pasien. Yang selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan tekanan darah. Pemeriksaan tekanan darah ini menggunakan tensimeter. Pada umumnya hasil pemeriksaan tekanan darah ini 120/80 mm air raksa. Pemeriksaan fisik adalah proses medis yang harus dijalani saat mendiagnosis suatu penyakit. Tujuannya untuk melihat bagian tubuh dan menentukan apakah seseorang mengalami kondisi tubuh normal atau abnormal. Maka itu sebabnya pemeriksaan perlu mengetahui karakteristik normal dan abnormal setiap usianya. Pada pemeriksaan fisik terdapat 4 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi melihat, palpasi meraba, perkusi mengetuk, dan auskultasi mendengarkan. Untuk yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan kepala dan rambut terdapat 2 jenis, yaitu inspeksi dan palpasi kulit kepala. Inspeksi bentuk dan simetris, palpasi kulit kepala yaitu benjolan dan juga luka di kepala. Pemeriksaan fisik yang pertama yaitu saya akan memeriksa kepala pasien. Pada pemeriksaan kepala pasien ini yang dilakukan pertama kali adalah inspeksi dengan melihat bentuk dan juga rambut pasien, apakah kepala pasien ini bentuknya simetris atau tidak. Lalu yang selanjutnya adalah palpasi kulit kepala pasien untuk menentukan apakah ada benjolan atau luka di kepala pasien. Seperti ini. Maaf ya. Pada pemeriksaan mata terdapat 3 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi, bagaimana bentuk dan juga kesimetrisan terhadap mata, lalu konjungtiva, dan ada pupil, yaitu bagaimana respon pupil terhadap cahaya.
Yang berikutnya adalah pemeriksaan pada mata pasien. Untuk pemeriksaan mata pasien ini, yang pertama dilakukan adalah melakukan tindakan inspeksi. Inspeksi ini untuk menentukan apakah mata pasien simetris atau tidak dan kelopak mata pasien sama atau tidak. Lalu selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan konjungtiva, menekan bawah mata pasien, lalu pasien melihat ke arah atas. Lalu untuk pemeriksaan pupil mata, kita bisa menggunakan pen light untuk melihat ukuran pupilnya. Jika terkena cahaya, maka pupil itu akan mengecil. Pada pemeriksaan telinga terdapat 3 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi, bagaimana bentuk dan juga kesimetrisan dari telinga pasien. Lalu ada palpasi, bagaimana tekstur terhadap telinga pasien. Lalu ada tes pendengaran terhadap pasien. Lalu untuk pemeriksaan yang berikutnya, saya akan melakukan pemeriksaan di telinga pasien. Untuk pemeriksaan di telinga pasien ini, yang pertama adalah inspeksi, itu untuk melihat kesimetrisan dari telinga pasien, daun telinga pasien, dan melihat apakah ada luka atau tidak. Pada pemeriksaan telinga ini juga dapat dilakukan palpasi, yaitu dengan melakukan pijatan-pijatan kecil untuk memeriksa apakah di telinga pasien ada memar atau tidak. Seperti ini contohnya. Pemeriksaan telinga ini bisa dilakukan tes pendengaran, yaitu dengan menutup sebelah telinga pasien. Lalu pasien sambil menutup mata dan membisikkan kata-kata yang lalu pasien akan mengulangi kata-kata yang dibisikkan oleh perawat tersebut. Aku capek. Baik, seperti itu. Pada pemeriksaan hidung terdapat 2 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi, bagaimana bentuk dan kesimetrisan hidung pasien, lalu ada palpasi, bagaimana tekstur dan juga apakah ada luka dan sinus dalam hidung pasien. Lalu untuk pemeriksaan yang berikutnya itu pemeriksaan hidung. Jadi di pemeriksaan hidung ini kita melakukan inspeksi juga untuk melihat apakah bentuk hidungnya simetris atau tidak, apakah ada luka di hidungnya atau tidak, dan melakukan palpasi, yaitu dengan memijat-mijat hidung pasien untuk menentukan apakah pasien merasakan luka atau tidak di dalam hidungnya. Pada pemeriksaan mulut terdapat 2 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi, bagaimana bentuk dan juga warna bibir pasien, lalu pada gigi apakah terdapat karang gigi atau karies, dan pada gusi apakah terjadi pendarahan, dan palpasinya terjadi pada bibir dan juga lidah pasien. Lalu pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan pada mulut. Untuk pemeriksaan mulut ini dilakukan tahap inspeksi dan palpasi. Tahap inspeksi ini untuk melihat warna bibir, bentuk bibir, lalu pada gigi apakah terdapat karang gigi atau karies, dan pada gusi pasien apakah terdapat luka atau tidak. Pada pemeriksaan leher terdapat 2 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi, melihat apakah ada pembengkakan di leher pasien atau tidak, dan palpasi, bagaimana posisi trakea di dalam mulut pasien. Untuk pemeriksaan yang berikutnya yaitu pemeriksaan pada leher pasien. Pada pemeriksaan ini dilakukan 2 tahap juga, yaitu inspeksi dan palpasi. Pada tahap inspeksi ini untuk menentukan apakah ada pembengkakan atau tidak di leher pasien. Pada pemeriksaan dada terdapat 4 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi, bagaimana bentuk dan juga kesimetrisan dari dada pasien, lalu palpasi, apakah ada nyeri atau tidak di dada pasien, lalu perkusi dilakukan pada seluruh lapangan paru-paru, dan auskultasi untuk mendengar suara jantung pasien. Lalu untuk pemeriksaan yang berikutnya adalah pemeriksaan dada atau toraks. Pada pemeriksaan ini terdapat 4 tahap, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada tahap inspeksi ini untuk melihat apakah bentuk dada pasien ini simetris atau tidak. Lalu pada tahap palpasi ini kita melakukan penekanan pada dada pasien, biasanya di daerah atas dan juga di bawah sini pasien. Biasanya tahap palpasi ini dilakukan untuk menentukan apakah ada nyeri pada dada pasien atau tidak. Lalu yang tahap ketiga adalah perkusi. Pada tahap perkusi ini kita dapat mengetuk-ngetukkan tangan kita, lalu jari tengah kita menggunakan jari tengah yang satunya lagi seperti ini.
untuk menentukan apakah ada rasa sakit atau tidak di dada pasien. Lalu tahap yang terakhir adalah auskultasi, yaitu untuk mendengarkan suara dari jantung pasien. Pemeriksaan abdomen terdapat 4 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi untuk melihat kesimetrisan dan juga bentuk dari abdomen pasien. Lalu ada auskultasi untuk mendengarkan suara bising usus pasien. Lalu palpasi untuk melihat apakah ada nyeri tekan pada abdomen pasien, dan perkusi yang dilakukan pada seluruh kuadran perut pasien. Lalu untuk tahap berikutnya yaitu adalah pemeriksaan abdomen. Pada pemeriksaan abdomen ini dibagi menjadi 4 kuadran, yaitu kuadran kiri atas dan kiri bawah, lalu kuadran kanan atas dan kanan bawah. Pada pemeriksaan abdomen ini terdapat 4 tahap juga, yaitu yang pertama inspeksi untuk melihat apakah terdapat luka dan melihat kesimetrisan dari perut pasien. Lalu untuk tahap kedua yaitu auskultasi untuk mendengarkan suara bising usus pasien. Kenapa dilakukan tahap auskultasi terlebih dahulu? Karena pada tahap ini belum terjadi getaran atau ketukan pada perut pasien sehingga suara bising ususnya masih terdengar alami. Untuk tahap berikutnya yaitu melakukan palpasi pada abdomen pasien, yaitu bisa dilakukan di masing-masing kuadran seperti ini contohnya. Maaf ya. Di tahap palpasi ini untuk menentukan apakah ada rasa sakit atau tidak di dalam perut pasien. Lalu untuk tahap berikutnya adalah perkusi, yaitu menggunakan tangan di sebelah tangan dan jari tengah diketukkan pada perut pasien seperti ini. Pada pemeriksaan kulit terdapat 2 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi untuk melihat warna dan juga apakah ada luka di kulit pasien. Lalu palpasi untuk mengecek kelembapan serta tekstur dari kulit pasien. Lalu pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan kulit, yaitu bisa dilakukan dengan 2 tahap, yaitu tahap inspeksi dan palpasi. Untuk tahap inspeksi kita bisa melihat apakah kulit pasien ini kering atau lembab. Lalu pada tahap palpasinya itu kita bisa melakukan mencubit-cubit kulit pasien yang tidak ada lemaknya untuk menentukan tekstur dan juga kekenyalan kulit pasien. Pada pemeriksaan kuku terdapat 2 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi untuk melihat warna dan juga bentuk dari kuku pasien. Lalu ada palpasi untuk melihat bentuk kuku pasien dan menghitung waktu pengisian kapiler selama 3 detik. Untuk yang berikutnya adalah pemeriksaan kuku. Pemeriksaan kuku dapat dilakukan dengan 2 tahap, yaitu inspeksi dan juga palpasi. Untuk inspeksi kita bisa melihat apakah warna kuku pasien ini normal atau tidak, dan apakah bentuk kuku pasien normal atau tidak. Lalu untuk tahap palpasinya kita dapat menekan pada kuku pasien selama 3 detik dan melihat apakah warna kuku pasien ini kembali menjadi normal selama kurang dari 3 detik atau tidak. Pada pemeriksaan kaki terdapat 2 jenis pemeriksaan, yaitu inspeksi untuk melihat bentuk dan kesimetrisan serta warna dari kaki pasien. Lalu ada palpasi untuk melihat bentuk dan juga mengecek apakah ada luka atau tidak di kaki pasien. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan kaki. Pemeriksaan kaki ini dilakukan dengan 2 tahap, yaitu inspeksi dan palpasi. Untuk inspeksinya dapat menentukan apakah warna kulitnya normal atau tidak, dan kelembapan kulit pada kakinya normal atau tidak, dan bentuk kuku pada pasien normal atau tidak. Untuk palpasinya sama, yaitu menekan kuku pasien selama 3 detik dan melihat apakah kuku pasien ini warnanya kembali seperti semula di bawah 3 detik atau tidak. Sekian hasil pemeriksaan fisik dan juga tanda-tanda vital yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.